Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di sini. Saya adalah Muhammad Rifki Santoso. Saya merupakan Wideswara di Balai Diklat Keuangan Medan. Nah, di sini kita akan membahas masalah perpajakan. Jadi wajib pajak dengan DJP itu kadang-kadang ada perbedaan penafsiran di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undang perpajakan. Nah, saya akan membahas salah satu kasus yang ada. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana kenyataan atau transaksi yang ada, dan kemudian bagaimana interpretasi peraturan atas transaksi tersebut oleh wajib pajak dan kemudian oleh DJP. Nah, ini mereka berbeda penafsiran. Nah, kemudian mereka membawa kasusnya ke pengadilan pajak dan hakim itu akan mempunyai penafsiran sendiri. Nah, nanti sini lihat apakah penafsiran atau putusan yang diberi hakim itu udah sesuai dengan peraturan ada atau masih perlu ada pembahasan lebih lanjut. Sebelum sampai ke sana, kita akan coba melihat kira-kira peraturan apa yang atau putusan pengadilan apa yang akan kita bahas. Kita sudah menjelaskan tadi bahwa akan mengambil kasus dari putusan pengadilan pajak. Apa yang akan kita bahas nanti? Nah, salah satu yang akan saya bahas nanti adalah mengenai denda. Ya, jadi wajib pajak itu dia one prestasi, kemudian dituntut oleh pihak lawan dan itu dikabulkan oleh pengadilan pajak dan wajib pajak harus bayar denda. Nah, apakah denda ini boleh sebagai pengurang penghasilan bruto nggak untuk menghitung pajak? Nah, disinilah terjadi dispute itu. Kita akan lebih lanjut membahas di putusan pengadilan yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke kasus pengadilan pajak. Di sini saya akan mengambil kasus ya dari putusan pengadilan pajak nomor 65867/PP M.IB.15/2015 ya. Ini putusan pengadilan yang diputuskan tahun 2015, tapi ini tahun pajaknya 2011 ya. Jadi tahun pajak 2011 diputuskan oleh pengadilan pajak tahun 2015. Nah, ini transaksinya ya. Di sini ada wajib pajak PTX ya. Dia melakukan perjanjian yang diwakili oleh Mr. B. Ini di putusan ini nggak disebutkan bahwa ini Mr. B ini sebagai apa, tapi jelas dia wakil dari PTX. Dia melakukan perjanjian dengan Mr. A. Mr. A ini adalah pemegang saham dari PTX. Nah, perjanjiannya adalah Mr. A ini bertugas untuk mendapatkan izin dari pemerintah agar PTX bisa mengambil alih aset PTC. Ya, karena ini harus ada izin. Ya, ini mungkin masalah penanaman modal asing dalam negeri, jadi harus ada izin dulu. Nah, imbalannya apa? Kalau PTA berhasil mendapatkan izin untuk PTX agar bisa mengambil alih aset PTC adalah Mr. A mendapatkan saham PTX sebanyak 20%. Ya, padahal ini si Mr. A udah pemegang saham di PTX dan ini kemudian kalau dia bisa mengurus izin ini, maka Mr. A akan mendapat tambahan saham yang merupakan imbalan dia sebesar 20%. Nah, ini nggak dijelaskan setelah itu menjadi berapa. Nah, inilah skema transaksinya. Kemudian dalam perjalanan waktu, ya, ternyata ini memang dapat izin, tapi si Mr. A ini tidak mendapat imbalan yang dijanjikan oleh Mr. B. Dia jasanya didapat, dia diberikan tapi nggak dapat imbalan. Sehingga si Mr. A ini menuntut PTX di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, hasil tuntutan tersebut bahwa pengadilan memutuskan si PTX harus membayar Mr. A sebanyak sekitar 47 miliar rupiah. Nah, denda ini yang dibayar oleh PTX kepada Mr. A itu dibebankan sebagai biaya oleh PTX, biaya lain-lain. Tapi waktu saat diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, biaya tersebut dikoreksi oleh DJP karena dikatakan itu tidak boleh sebagai biaya karena tidak berhubungan dengan usaha. Nah, disinilah terjadi dispute. Satu pihak wajib pajak mengatakan boleh sebagai biaya, DJP mengatakan tidak boleh biaya. Nah, uang yang sebesar sekitar 47 miliar tadi itu, yang sengketa tadi dibawa ke pengadilan pajak. Nah, kemudian hakim melihat kasus ini dan akan memutuskan apakah yang 47 miliar tadi boleh sebagai biaya atau tidak.
ini tadi kan sengketa yang ada antara wajib pajak sama DJP, kemudian hakim mempelajari transaksi ini. Hakim melihat bagaimana kejadian yang ada dengan dokumen-dokumen yang ada, kemudian menanyakan ke wajib pajak, ke DJP. Nah, kemudian hakim melihat bahwa untuk memutuskan kasus ini, hakim menerapkan namanya prinsip deductible taxability. Jadi kalau di satu pihak itu kena pajak, maka penghasil kena pajak, maka pihak lain sebagai pengurang. Di sini hakim memutuskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PT X tadi sebesar sekitar 4,7 miliar itu boleh sebagai biaya. Kenapa? Karena bagi Mr. A adalah penghasilan. Kan tadi prinsip deductible taxability. Itulah keputusan hakim. Nah, apakah keputusan hakim ini sepenuhnya benar? Nah, coba kita analisa ya. Pertama kita lihat adalah pengeluaran biaya tadi yang dikeluarkan oleh PT X ini dalam memberikan fee kepada Mr. A yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah pengeluaran biaya sekitar 4,7 M tadi untuk mendapatkan penghasilan yang objek pajak atau bukan? Ya, yang final atau bukan, gitu ya. Nah, di sini tidak ada dibahas di situ. Berarti kita asumsikan ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang objek pajak dan tidak final. Karena nggak dibahas, berarti itu clear yang pertama. Yang kedua adalah, apakah antar pihak yang bertransaksi ini ada hubungan istimewa atau tidak? Related party transaction nggak? Kalau kita lihat di sini, ini antara perusahaan PT X dengan Mr. A, ini ada hubungan istimewa. Karena Mr. A adalah pemegang saham PT X. Berarti ini harus dilihat kewajarannya. Jadi dalam memutuskan kasus ini kita nggak harus menerapkan deductible taxability, tapi lihat kewajaran nilainya. Apakah wajar untuk mengurus izin oleh pemegang saham itu nilainya 4,7 miliar? Atau misalnya tadi 20% dari saham, wajar nggak? Nah kalau wajar itu boleh. Tapi kalau tidak wajar harus dikoreksi. Wajarnya berapa? Itulah yang boleh sebagai pengurang penghasilan bruto. Kalau misalnya tadi 4,7 M tadi wajarnya sekitar 2 M misalnya, berarti 2,7 dianggap sebagai dividen. Memang itu penghasilan bagi Mr. A, tapi nggak boleh biaya sebagai oleh PT X. Nah, maka ini yang belum dilihat baik dari DJP maupun oleh majelis hakim. Ya, lihat di putusan ini nggak disebutkan masalah itu. Nah, saya nggak tahu dalam persidangan ada dibahas nggak. Tapi karena tidak disebutkan di putusan ini, dari semua putusan nomor 65867 ini, maka saya berasumsi ini nggak dibahas kewajarannya. Karena di pasal 9 Undang-Undang PPH, itu kalau pemberian imbalan kepada pemegang saham atau ada hubungan istimewa, itu harus dilihat kewajarannya. Hanya yang wajar sajalah yang boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, di sini saya melihat bahwa ini nggak dibahas itu. Kemudian yang kita lihat lagi adalah penerapan tadi, deductibility, taxability. Nah itu baru dilihat, nggak semua itu berlaku di peraturan pajak. Karena ada yang boleh sebagai biaya tapi bukan penghasilan. Misalnya apa? Makan minum bagi semua karyawan di perusahaan. Nah itu boleh sebagai biaya oleh perusahaan tapi nggak penghasilan karyawan. Nah berarti itu dilanggar. Ya kan? Jadi harus spesifik dia. Kemudian ada penghasilan tapi bukan biaya. Misalnya apa? Pemberian dividen. Itu penghasilan bagi penerima, tapi nggak biaya bagi perusahaan. Nah itu, jadi ini perlu dilihat dulu. Jadi jangan langsung menerapkan secara general, harus taxability, deductibility. Jadi harus dilihat kasusnya dulu tadi ya. Nah kemudian permasalahan berikutnya adalah, ini kan yang 4,7 miliar tadi pokok dan denda. Apakah semuanya bisa? Atau pokoknya saja? Atau termasuk denda? Ada pertanyaan. Tapi kalau di Undang-Undang PPH dikatakan bahwa yang tidak boleh sebagai biaya denda itu adalah yang berhubungan dengan pajak. Dengan PPH, pajak penghasilan, denda yang berhubungan dengan perpajakan, misalnya denda terlambat lapor, terlambat setor gitu ya, itu. Tapi yang berhubungan dengan lain boleh, misalnya apa? Ada perusahaan minjam uang di bank, kemudian dia terlambat bayar, kena denda, itu boleh sebagai biaya, boleh, dan tidak ada berhubungan dengan pajak. Nah, di sini kasusnya berarti kalau memang itu masih wajar yang 4,7 miliar rupiah tadi, berarti semuanya boleh dikurangkan sebagai biaya selama itu wajar. Jadi termasuk pokok maupun dendanya. Jadi dari sini saya dapat simpulkan bahwa untuk kasus ini itu boleh sebagai biaya, tapi harus diperhatikan kewajarannya dulu. Kalau tidak wajar, itu harus dikoreksi yang tidak wajarnya. Jadi wajarnya aja yang boleh dibebankan. Jadi bukan berarti langsung kita pakai prinsip deductibility, taxability langsung dibebankan sebagai biaya. Demikian yang dapat sampaikan dari kasus ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian tadi video saya tentang dispute antara wajib pajak dengan DJP mengenai biaya yang boleh dibebankan atau tidak. Saksikan juga materi-materi lain mengenai keuangan negara, baik pajak maupun lainnya, di KLC Kementerian Keuangan. Di sana banyak teman-teman saya yang lain di Kementerian Keuangan yang memberikan materi tersebut. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih. Selamat berbuat kebajikan.